ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu kita harus bersyukur terhadap nikmat itu, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita nikmat yang lebih banyak lagi. Dan jika ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan azab yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena di antara kita umat manusia banyak yang sering lupa untuk bersyukur kepada Allah. Terutama ada dua hal, yang mana dua hal ini manusia itu sering lupa dan melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia itu sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, contoh sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Karena pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang terbaik. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa berjumpa kembali, yang mana pada bulan yang lalu pertemuan perdana kita telah membahas tentang separuh dari bab yang pertama tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Yaitu yang pertama, dengan kita membaca Al-Quran maka kita termasuk orang-orang yang terbaik. Dan juga kita masih terbata-bata membaca Al-Quran, baru belajar, maka akan diberikan dua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan membersamai bersama para malaikat yang mulia. Dan juga selanjutnya yaitu tentang perumpamaan orang mukmin dan orang yang munafik yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Bahkan yang terakhir yaitu tentang iri, boleh iri terhadap dua hal, yaitu orang yang banyak hartanya, yang mana hartanya itu kita gunakan di jalan Allah, dan juga orang yang banyak hafalannya kita boleh iri, dengan harapan kita bisa meniru dan bisa menghafalkan Al-Quran. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang keutamaan ini membaca Al-Quran, yaitu tentang ketika kita membaca Al-Quran maka
Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hurufnya itu 10 kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dikalikan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim dihitung satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa kepada kita. Satu huruf satu kali tapi dilipatkan menjadi 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maha pemurahnya Allah kepada kita, sehingga dengan kita membaca satu huruf Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kali kebaikan kepada kita semua. Masyarul muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bahkan di sini ada hadis, tapi hadis ini ada yang mengatakan hasan dan juga ada yang mengatakan dhaif. Tapi di sini hadisnya ditulis oleh pengarang di dalam buku tersebut. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulur rabbu man saghlahul Qur'an wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iri kalami wa fadlillahi ta'ala ala sa'iri khalqih." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedangkan ia tidak sempat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebaik-baik apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Sedangkan keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruhnya. Di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi menurut hasan sahihnya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ketika kita sibuk membaca Al-Qur'an, saking sibuknya tidak sempat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tidak meminta itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita seperti orang yang meminta, akan memberikan kepada kita semua. Dan juga jangan sampai kita lupa bahwasanya Al-Qur'an merupakan sifat penawar atau obat dari segala penyakit, baik itu adalah penyakit hati maupun penyakit yang di luarnya. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa dan rahmat bagi pada seluruh alam. Nah, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti ini menjelaskan bahwasanya maksud obat dalam surah tersebut adalah obat untuk penyakit jiwa dan fisik, semuanya kena. Beliau berkata, obat yang mencakup bagi penyakit jiwa, hati seperti keraguan, munafik dan perkara lainnya bisa menjadi obat bagi jasmani kita dengan ruqyah. Nah, ketika kita merasa gelisah, galau, maka obatilah dengan Al-Qur'an. Ada suatu kisah ini terjadi di Madura, yang mana di situ ada seorang dukun. Orang dukun itu pada malam harinya itu mau menyantet seseorang. Dia itu telah menggunakan mantra-mantra dan sudah mengirimnya. Akan tapi
yang dituju itu ternyata berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ayat kursi, sehingga tidak mempan, bahkan kembali lagi kepada sang dukun. Dan akhirnya alhamdulillah sang dukun itu sadar dan dia itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhenti melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Dan sempat ditanya kepada jinnya, kenapa engkau itu tidak bisa menembus orang tersebut? Maka jin itu katanya mengatakan bahwasanya karena dia itu berlindung kepada Allah dengan bacaan ayat kursi. Masya Allah, dengan kita membaca ayat kursi maka Allah Subhanahu wa taala akan membentengi kita sampai dengan satu hari. Ketika kita membaca ayat kursi pada pagi hari maka Allah Subhanahu wa taala akan membentengi kita sampai dengan sore hari. Bahkan ketika kita membaca di sore harinya maka Allah Subhanahu wa taala akan membentengi kita sampai dengan pagi hari. Maka jangan sampai kita lupa untuk membaca ayat kursi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ternyata hitungan manusia dengan hitungan Allah itu sangat jauh berbeda. Kenapa demikian? Karena dalam hadis disebutkan ketika kita membaca dua ayat daripada Al-Quran ini, dua ayat daripada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang mana pahalanya itu ketika kita membaca dua ayat maka lebih dari 2 ekor unta. Itu bayangkan, hitungan manusia itu dengan hitungan Allah itu sangat jauh berbeda. Kita membaca dua ayat maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran lebih dari 2 unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ke masjid dan membaca Al-Qur'an. Rasul itu memerintah kita untuk ke masjid dan membaca Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak pergi ke masjid lalu membaca dan mempelajari Al-Qur'an? Padahal 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta. Dan begitu pula membaca 4 ayat lebih daripada 4 ekor unta. Bahkan seterusnya, selebihnya. Itulah hitungan-hitungan manusia itu lebih rendah daripada hitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hitungan Allah akan dikali lipatkan dengan berbanyak-banyak pahala. Sangat rugi sekali di antara kita ketika kita diberikan kemudahan bicara, kemudahan untuk membaca Al-Quran tapi tidak menggunakan hari-hari kita untuk membaca Al-Quran. Minimal 1 ayat, 2 ayat, karena pahalanya itu sangat luar biasa bagi kita semua. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Bahkan di Indonesia ini banyak yang terjadi bahwasanya ketika kita mendengar di masjid-masjid mengadakan khataman, dia itu bacaannya luar biasa, sangat cepat, sehingga yang kelihatan jelas itu hanya ujungnya dan akhirnya saja. Itu sudah banyak kejadian di Indonesia. Makanya jangan sampai kita meniru hal tersebut. Bukannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu Ustadz Beni menyampaikan kita itu lebih baik mencontek atau mengarang, itu kan kata Ustadz Beni waktu itu. Di sini adalah kita mengatakan lebih baik meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam semua aspek, dalam segala hal kita harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan Al-Qur'an ini. Saya yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak pernah membaca Al-Qur'an itu dengan cepat. Bahkan tidak karuan bacaannya, akan tapi dengan perlahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan Al-Qur'an yang berjalan, dan warattilil Qur'ana tartila itu merupakan salah satu dari firman Allah yang mana merupakan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya jangan sampai di antara kita itu tidak memiliki hafalan. Minimal itu surah An-Nas, surah Al-Falaq dan yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi khawfihi syai'un minal Qur'an qal baitil harib." Orang yang tidak memiliki hafalan Al-Qur'an sedikit pun diibaratkan seperti rumah yang roboh. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini dikatakan sahih. Bayangkan orang yang tidak memiliki hafalan sedikit pun maka diibaratkan seperti rumah yang roboh. Berarti rumah itu tidak ada pondasinya, tidak ada pilarnya sehingga tidak kuat untuk mengokohkan daripada rumah tersebut. Begitupun dengan manusia. Kalau kita tidak ada pondasi dalam diri kita, maka hancurlah diri kita. Tidak ada tulang-tulang daripada kita, maka hancurlah diri kita. Bahkan jangan sampai di antara kita tidak memiliki hafalan sedikit pun. Karena dengan hafalan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita itu kokoh seperti rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu oleh diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dalam hadis yang lain disebutkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa innahu manzilataka indak akhir ayah taqraha. Dikatakan kepada sahibul Qur'an, bacalah dan naiklah ke surga dengan derajat yang tinggi. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil ketika di dunia. Tempat yang dijanjikan bagimu bertepatan dengan ayat terakhir yang kamu baca. Nah, di sini disebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat di surga kita disuruh membaca Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh membaca Al-Qur'an, dan di mana titik terakhir yang kita baca disuruh tempat kita berada di surga. Maka jangan sampai di antara kita itu bosan untuk membaca Al-Qur'an, bosan untuk menghafal Al-Qur'an. Insyaallah juz 30 sudah luar biasa ketika kita menghafalnya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Muadz bin Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Qur'an wa amila bima fihi alaysa walidahu tajan yaumal qiyamah sawuhu ahsanu min dha'is samsi fi buyutil dunya law kanat fikum fama dhannukum fid dunya 'an bihadza." Siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, siapa yang belajar Al-Qur'an dan mentadabburinya, memahami kandungan-kandungan daripada Al-Qur'an, maka ia akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Dan cahayanya lebih baik daripada sinar cahaya matahari. Bayangkan, ketika kita membaca saja, kita akan memberikan mahkota kepada keluarganya. Bahkan di hadis yang lain juga mengatakan dengan hafalan Al-Qur'an. Nah, di sini kebetulan hadis ini menceritakan tentang orang yang membaca Al-Qur'an dan yang mempelajarinya. Maka kita akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tua kita. Lebih baik daripada cahaya sinar matahari. Andai kala hal itu terjadi pada kalian, bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh orang yang tidak mengamalkan Al-Quran? Hal mustahil bahwasanya tidak dapat didapat oleh orang yang tidak membaca Al-Quran, karena hal ini pasti dan pasti akan didapat oleh orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, kandungannya. Karena dalam Al-Quran itu merupakan
firman Allah yang mana pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang lebih kepada para pembacanya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, Iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'dzubatallahi ta'ala faman dakhala fihi fahuwa amin faman ahabbal Qur'an falyubsir. Bacalah Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak akan mengazab hati yang membaca dan menghafal Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang membaca dan yang menghafal Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini merupakan jamuan Allah, maka barang siapa yang mendatanginya ia akan aman. Maksudnya mendatangi di sini adalah membaca, mempelajari Al-Qur'an, maka ia akan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Qur'an. Karena di antara kita banyak yang malas ketika berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Maka jangan sampai di antara kita, pada diri kita tidak ada sedikit pun hafalan dalam Quran tersebut. Nah, bahkan di sini disebutkan pada akhir-akhirnya disebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Abdullah bin Himami, ia berkata, saya bertanya kepada Sufyan As-Tsauri tentang manakah yang lebih ia sukai, orang yang berperang ataukah orang yang membaca Al-Quran. Di sini ada pertanyaan, ia bertanya kepada Sufyan As-Tsauri, manakah yang lebih baik, berperang atau membaca Al-Quran? Maka Sufyan itu menjawab, orang yang membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, pada bab ini juga diakhiri dengan hadis yang pertama pertemuan waktu itu, yaitu tentang sebaik-baik manusia, yaitu sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Bahkan di sini ada seorang sahabat bertanya kepada Sufyan As-Tsauri, manakah yang lebih baik antara perang atau membaca Al-Quran? Maka Sufyan As-Tsauri menjawab tentang membaca Al-Quran. Nah, itulah merupakan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ini bab pertama sudah selesai, dan insya Allah nanti masuk ke bab yang kedua pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang keutamaan qiraah dan ahlu qiraah. Dan ini merupakan satu halaman saja, dan insya Allah merupakan satu kali pertemuan. Maka sebelum ditutup seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang penuh barakah ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk diijabah terhadap doa-doa tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد النائمين حمدا شاكرين حمدا يغافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اجعلنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.